Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisa ruang, yang mana merupakan perbaikan dari UTS dan juga untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ergonomi. Sebelumnya, anggota kelompok kami adalah Agustinus Aditya, lalu ada Aurelia Ayu, ada Dwi Cahyani, ada saya sendiri Hanif Iqbal, dan ada Nada Diasari. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ruang tamu. Definisi ruang tamu. Ruang tamu adalah tempat untuk menerima tamu sekaligus untuk berkomunikasi dengan orang luar. Ruang tamu biasanya terletak di bagian depan susunan bangunan rumah tinggal, sehingga ruang tamu menjadi ruangan pertama yang dimasuki. Ruangan ini biasanya dijauhkan dari tempat tidur untuk melindungi privasi tuan rumah, namun dekat dengan dapur dan ruang makan untuk memudahkan melayani tamu. Furnitur yang umum berada di ruang tamu adalah meja dan kursi tamu. Lalu berikut adalah kondisi ruangan saat ini. Berikut adalah layout furniturnya, terdiri dari bagian luar area furnitur dan bagian dalam area furnitur. Antropometri statis. Antropometri statis dapat diartikan dengan perhitungan dimensi struktur tubuh. Antropometri statis merupakan pengukuran tubuh dalam posisi diam atau posisi statis. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain berat badan, tinggi badan, ukuran kepala, panjang lengan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dimensi tubuh manusia, diantaranya umur, jenis kelamin, suku bangsa, dan pekerjaan. Lalu ada antropometri dinamis. Antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan maupun ciri-ciri fisik seseorang dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiatannya. Terdapat 3 bentuk pengukuran dinamis, yaitu pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti bagaimana keadaan mengenai cara kerja dari suatu aktivitas dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja. Hal ini berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan dalam pekerjaan. Misalkan bagi pegawai pabrik, tentunya jangkauan karyawan ke alat mesin akan sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga ada pengukuran variabilitas kerja yang didasarkan pada aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mekanisme kerja seseorang. Berikut adalah foto furnitur yang berada di ruang tamu. Lalu berikut adalah aktivitas manusianya. Dan berikut adalah ukuran-ukuran furnitur yang terdapat di ruang tamu. Yang pertama, tinggi meja ruang tamu ukuran 44,5 cm ergonomis, lebar meja 53 cm ergonomis, panjang meja 131 cm ergonomis, luas meja 6.943 cm persegi ergonomis, jarak sofa ke meja 45 cm ergonomis, panjang permukaan duduk sofa double 143 cm ergonomis, lebar permukaan duduk sofa double dan single 57 cm ergonomis, jarak permukaan duduk ke lantai 50 cm ergonomis, tinggi sandaran sofa 70 cm ergonomis. Lalu ada panjang permukaan duduk sofa single 72 cm ergonomis, tebal sandaran sofa 12 cm ergonomis, tebal sandaran tangan sofa 14 cm ergonomis, panjang sandaran tangan sofa 42 cm ergonomis, luas ruangan seluas 5,1 meter dikali 3,47 meter ergonomis, jarak lantai ke kabinet bawah 15 cm ergonomis, dan jarak lantai ke kabinet atas 160 cm ergonomis. Lalu
Analisa antropometri statis. Tinggi meja 44,5 cm sebenarnya kurang ergonomis karena jika dihitung tinggi lantai ke permukaan duduk sofa 50 cm ditambah tinggi siku duduk persenti 5 adalah 60 cm, sehingga dengan ketinggian meja 44,5 tidak menggapai tinggi siku pengguna. Tetapi jika dilihat dari fungsi, meja ruang tamu hanya digunakan untuk meletakkan makanan dan minuman yang disuguhkan kepada tamu, sehingga tidak mengharuskan tangan pengguna selalu berada di atas meja. Lalu, panjang meja 131 cm yang mana menghadap ke sofa double sudah ergonomis, karena cukup digunakan 4 orang dengan persenti 5 dan 3 orang dengan persenti 50. Lebar meja 53 cm yang mana menghadap ke sofa single sudah ergonomis dan cukup digunakan 1 orang dengan persentil 95. Lalu jarak sofa ke meja 45 cm sudah ergonomis karena pengguna dengan panjang genggaman tangan ke depan persentil 50 mampu meraih meja. Panjang permukaan duduk sofa double 143 cm sudah ergonomis karena dapat menampung 4 orang dengan persentil 5 dan 3 orang dengan persentil 50. Lebar permukaan duduk sofa double dan single 45 cm sudah ergonomis karena mencakup persentil 50. Panjang permukaan duduk sofa single 72 cm sudah ergonomis karena dapat menampung 1 orang dalam persentil 95. Lalu jarak permukaan duduk ke arah lantai 50 cm ergonomis mencakup tinggi floppy tail persentil 95. Tinggi senderan sofa 70 cm ergonomis karena mencakup tinggi bahu persentil 50. Tinggi senderan tangan sofa 14 cm, maksud saya tebal sandaran tangan sofa 14 cm sudah ergonomis karena mencakup lebar tangan persentil 95. Panjang senderan tangan sofa 42 cm ergonomis karena mencakup panjang lengan bawah persentil 50. Dengan ukuran ruangan 5,1 meter kali 3,47 meter, ruangan sangat cukup untuk ditempati furnitur sesuai dengan layout di atas. Jarak lantai ke kabinet atas 160 cm ergonomis karena mencakup tinggi mata persentil 95. Lalu ada analisa antropometri dinamis. Tinggi meja 44,5 cm kurang ergonomis karena jika dihitung tinggi lantai ke permukaan duduk sofa 50 cm ditambah tinggi siku duduk persentil 5 adalah 60 cm. Tetapi dengan tinggi 44,5 cm, pengguna tidak harus mengangkat siku agar dapat meraih meja untuk mengambil minuman atau makanan di atas meja. Lalu panjang meja 130 cm yang mana menghadap ke sofa double sudah ergonomis karena cukup untuk menaruh minuman dan makanan serta menggesernya ke sisi-sisi meja lain tanpa takut terjatuh ke lantai. Jarak sofa ke meja 45 cm sudah ergonomis karena dapat dilewati 1 orang tanpa harus memiringkan badan, dan jangkauan orang duduk untuk mengambil benda perlu membungkuk untuk persentil 50 dan 95, sedangkan untuk persentil 5 perlu sedikit berdiri. Panjang permukaan duduk sofa double 143 cm sudah ergonomis karena pengguna dapat memindahkan posisi duduknya seleluasa mungkin selama tidak diisi 4 orang. Lebar permukaan duduk sofa double dan single 45 cm sudah ergonomis karena pengguna dapat memindahkan posisi duduknya untuk sedikit maju ke ujung sofa atau ingin menempelkan punggungnya ke senderan sofa. Lalu panjang permukaan duduk sofa single 72 cm sudah ergonomis karena pengguna bebas mengubah posisi duduknya di sofa tersebut. Jarak permukaan duduk ke lantai 50 cm ergonomis karena pengguna dapat menapakkan telapak kakinya ke lantai dan dapat leluasa bergerak. Dengan ukuran ruangan 5,1 meter kali 3,47 meter, ruangan sangat cukup untuk pergerakan pengguna. Di dalam layout furnitur, pada bagian dalam area furnitur, pengguna dapat bergerak dan berjalan tanpa harus memiringkan badan. Pada bagian luar area furnitur, pengguna juga dapat bergerak dan berjalan leluasa, bahkan cukup untuk 2 orang berpapasan. Jarak antara belakang sofa ke salah satu tembok memang diatur 15 cm agar jarak luar area furnitur ke pintu depan dapat dilewati secara leluasa. Jarak lantai ke kabinet atas 160 cm ergonomis karena pengguna dapat membuka kabinet tersebut
tanpa terhalang furnitur lainnya. Jarak kabinet bawah ke lantai 15 cm ditambah jarak ke gagang kabinet sehingga total 30 cm membuat pengguna harus jongkok. Namun hal tersebut justru membuat kabinet ini mudah dibuka karena tidak terhalangi dengan furnitur yang lainnya. Untuk analisa antropometri statis usia 16-47 tahun dan analisa antropometri dinamis usia 16-47 tahun, kurang lebih hasilnya sama dengan analisa yang sudah kami lakukan di atas. Selanjutnya ada analisa thermal balance dan visual comfort. Yang pertama, ada peletakan bukaan. Pada ruangan ini terdapat pintu, jenis pintu tarung dengan 2 jendela yang dapat dibuka, disertai teralis di samping kanan dan kiri pintu tersebut, serta 7 ventilasi di atas pintu tersebut. Pada sebelah kiri pintu terdapat juga 6 jendela yang dapat dibuka disertai teralis, seperti yang tertera pada denah existing slide kelima, serta 6 ventilasi di bagian atas jendela. Kemudian yang kedua, kegiatan sehari-hari di ruangan. Ruangan ini pada kesehariannya hanya digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu dan duduk-duduk santai bagi penghuni rumah. Yang ketiga, ada jenis pakaian. Jenis pakaian yang biasa digunakan di ruangan ini cukup beragam. Jika tidak sedang menerima tamu, penghuni rumah hanya menggunakan kaos oblong dan celana pendek. Namun, jika sedang menerima tamu, penghuni rumah dan tamu menggunakan pakaian dengan jenis yang beragam, mulai dari setelan lengan panjang dan celana panjang hingga jaket dengan celana jeans. Kemudian ada barang dalam ruangan. Pada ruangan ini terdapat meja dengan sofa single dan sofa double serta lemari tanpa adanya alat elektronik. Barang yang memantulkan cahaya dalam ruangan ini adalah kaca yang berada di lemari. Selanjutnya ada kelembapan pada ruangan. Ruangan ini sama sekali tidak lembab karena memiliki sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Kemudian ada material bangunan. Dinding pada ruangan ini menggunakan konstruksi pas batu bata dengan plester dan finishing cat warna ivory white. Plafon ruangan tersebut menggunakan gypsum board dengan profil gypsum dan finishing cat warna putih. Lantai ruangan ini menggunakan keramik ukuran 40 x 40 cm berwarna putih. Selanjutnya ada sirkulasi udara dan cahaya. Ruangan ini memiliki sirkulasi udara yang sangat baik karena dari arah pintu terdapat 2 jendela terbuka serta 7 ventilasi sehingga udara dari luar bangunan masuk dan terjadi pertukaran udara dengan udara di dalam ruangan. Selain dari arah pintu, pada bagian tembok sebelah kiri pintu terdapat 6 jendela yang dapat dibuka serta 6 ventilasi yang membuat udara pada luar ruangan dapat bertukar dengan udara di dalam ruangan secara lancar. Bukaan yang terdapat pada ruangan ini juga memungkinkan terjadinya sirkulasi cahaya dengan lancar. Dengan 6 jendela dan 6 ventilasi menghadap ke timur, maka cahaya dapat masuk ke dalam ruangan secara baik. Pada ruangan ini terdapat pencahayaan alami dan buatan. Untuk pencahayaan alami, terdapat sinar matahari yang setiap pagi masuk melalui ventilasi dan jendela. Untuk pencahayaan buatannya, terdapat 2 downlight LED 15 watt serta 1 lampu gantung dengan 5 buah bohlam lampu LED 10 watt. Selanjutnya ada analisa akustikal ruangan. Rumah terletak di dalam kompleks perumahan yang jauh dari jalan raya sehingga suara bising kendaraan tidak masuk ke dalam ruangan. Jarak dari rumah lain juga diselingi dengan taman kecil. Dindingnya juga menggunakan pas batu bata sehingga asumsi kami dinding tersebut sudah cukup tebal untuk mencegah suara bising dari luar masuk ke dalam ruangan. Untuk pengaruh akustikal dari ruangan lain dalam satu bangunan, ruangan ini secara akustikal sudah baik karena memang dindingnya sudah tebal dan ruangan ini merupakan ruang untuk menerima tamu sehingga sumber suara yang paling banyak intensitasnya
justru datang dari ruangan ini, namun tidak mengganggu ruangan lain karena kembali lagi dinding yang digunakan sudah tebal. Lantainya sendiri hanya menggunakan keramik sehingga tidak perlu memantulkan suara seperti penggunaan lantai parket. Selanjutnya ada persepsi penghuni. Yang pertama ada pergerakan manusia. Pergerakannya sudah cukup baik karena ukuran ruangan yang cukup luas dan furnitur yang tidak terlalu banyak. Yang kedua ada thermal. Sudah cukup baik karena memiliki banyak bukaan seperti jendela dan lubang angin, sehingga aliran udara cukup baik. Yang ketiga ada visual. Visualnya sudah cukup baik karena penataannya sudah baik, dan secara estetika juga sudah baik. Untuk pencahayaan juga baik karena cahaya bisa masuk dengan baik ke dalam ruangan sehingga meminimalisir penggunaan listrik. Kemudian yang terakhir ada akustikal. Akustikal dirasa kurang baik karena posisi ruang tamu yang berhadapan langsung dengan jalan sehingga cukup berisik dan suara jalanan terdengar langsung. Kemudian ada saran perbaikan ruangan. Secara persentil, thermal balance, visual comfort, dan akustikal, ruangan ini tidak ada gangguan yang berarti, sehingga kelompok kami sepakat untuk memberi saran dari segi estetika dan akustikal saja. Lantai lebih baik lagi jika ditambah karpet agar mereduksi pantulan suara dan menambah kenyamanan penghuni. Berikut kami sertakan visual saran perbaikan ruangan kami. Oke, saya Agustinus akan menjelaskan tentang bagian dapur. Definisi dapur sendiri adalah suatu tempat untuk menyimpan, menyiapkan bahan makanan, sehingga dapat diolah sebagaimana makanan tersebut dapat disajikan sesuai dengan standar yang dapat dikonsumsi. Perabotan yang umumnya berada di dapur adalah kompor, kabinet, kulkas, sink, alat masak, dan alat makan. Lalu ini adalah untuk kondisi ruangan saat ini. Bisa dilihat bahwa ruangannya cukup berantakan dan kurang terkesan rapi dan bersih, karena kurangnya tempat penyimpanan tertutup dan layouting yang baik. Lalu berikutnya adalah layout atau tata letak dapur. Lalu berikutnya adalah potongan A aksen. Lalu berikutnya adalah antropometri statis. Antropometri statis dapat diartikan dengan perhitungan dimensi struktur tubuh. Antropometri statis merupakan pengukuran tubuh dalam posisi diam atau posisi statis. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain berat badan, tinggi badan, ukuran kepala, panjang lengan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dimensi tubuh manusia, di antaranya umur, jenis kelamin, suku bangsa, dan pekerjaan. Lalu antropometri dinamis. Antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan maupun ciri fisik seseorang dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiatannya. Terdapat 3 bentuk pengukuran dinamis, yaitu yang pertama adalah pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti bagaimana keadaan mengenai cara kerja suatu aktivitas dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja. Hal ini berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan dalam pekerjaan. Misalkan, pegawai pabrik, tentunya jangkauan karyawan ke alat mesin akan sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga yaitu pengukuran variabilitas kerja, yang didasarkan pada aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mekanisme kerja seseorang. Lalu berikutnya adalah ukuran furniture. Terdapat beberapa furniture dalam ruangan dapur ini. Yang pertama yaitu tinggi dak dapur, ukurannya 95 cm dan ergonomis. Lalu lebar dak dapur 65 cm dan ergonomis. Lalu panjang meja 40 cm tapi kurang ergonomis. Lalu lebar meja 90 cm juga kurang ergonomis. Lalu ada lemari. Lemari yang pertama panjangnya yaitu 89 cm, kurang ergonomis. Ukuran lemari yang pertama 40 x 90 cm juga kurang ergonomis. Lalu untuk tingginya yaitu 168 cm, kurang ergonomis. Lalu ada lemari yang kedua. Ukurannya 50 x 65 cm, kurang ergonomis. Tinggi lemari 168 cm, kurang ergonomis juga. Lalu ukuran sink 100 x 58 cm dan ergonomis.
Lalu berikutnya adalah analisa antropometri statis dengan usia 16-47 tahun. Tinggi dak kabinet 94 cm sudah ergonomis karena sesuai dengan tinggi siku persentil 50 sehingga peletakan kompor tidak terlalu tinggi. Lebar dak dapur 65 cm sudah ergonomis karena cukup digunakan untuk menaruh kompor dan peralatan masak lainnya. Lalu panjang meja 40 cm dengan lebar 90 cm sudah ergonomis karena cukup untuk menaruh hidangan. Lalu tinggi lemari 1 dan 2 168 cm sudah ergonomis karena sesuai dengan tinggi tubuh persentil 95 sehingga tidak terlalu tinggi dan mudah dijangkau. Sebelumnya ini secara ukuran sebenarnya ukuran lemari sudah cukup ergonomis, tetapi hanya saja letaknya kurang baik sehingga tidak terlalu ergonomis. Lalu berikutnya adalah analisa antropometri dinamis. Tinggi dak kabinet 94 cm sudah ergonomis karena sesuai dengan tinggi siku persentil 50, sehingga peletakan kompor tidak terlalu tinggi sehingga ketika memasak, lutut pengguna tidak berada di bawah tangan. Lebar dak dapur 65 cm sudah ergonomis karena mencakup panjang lengan bawah persentil 95, sehingga pengguna tidak perlu menyodongkan badan untuk mengambil alat masak. Panjang meja 40 cm dengan lebar 90 cm sudah ergonomis karena mencangkup panjang lengan bawah persentil 50, sehingga pengguna tidak perlu menyodongkan badan untuk mengambil alat makan ataupun makanan yang diletakkan di bawah meja. Tetapi menjadi tidak ergonomis karena peletakannya berada di depan lemari penyimpanan, sehingga mempersulit penghuni untuk membuka lemari penyimpanan. Lalu tinggi lemari 1 dan 2 168 cm sebenarnya sudah ergonomis karena sesuai dengan tinggi tubuh persentil 95, sehingga tidak terlalu tinggi dan mudah untuk dijangkau. Tetapi sebagaimana yang sudah saya bilang, menjadi kurang ergonomis karena peletakan lemarinya dan rak menghalangi alur manusia, sehingga penghuni ketika memasuki rumah dan masuk ke dalam dapur harus sedikit menghindari rak yang menghalangi jalan. Lalu untuk analisa thermal balance dan visual comfort, yang pertama yaitu adalah peletakan bukaan. Pada ruangan ini terdapat pintu dengan jenis single door, serta ventilasi di atasnya dengan ukuran 90 x 40 cm yang mengarah ke halaman belakang. Lalu untuk kegiatan sehari-hari di ruangan ini pada kesehariannya hanya digunakan sebagai tempat untuk memasak, menyiapkan bahan makanan, serta menyimpan alat masak dan alat makan. Lalu jenis pakaian. Penghuni biasanya hanya menggunakan kaos oblong dan celana pendek ketika berada dalam ruangan ini karena aktivitas di ruangan ini hanya untuk memasak, menyimpan bahan makanan, dan mengambil makanan. Lalu berikutnya adalah barang dalam ruangan. Barang yang ada dalam ruangan ini adalah kabinet, lemari, kulkas, meja, alat makan, dan alat masak. Lalu berikutnya adalah kelembapan pada ruangan. Ruangan tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering, walaupun sebenarnya bukaan yang tersedia di ruangan tersebut tidak banyak. Tetapi ruangan mendapatkan sirkulasi udara dari ruang lain sehingga ruangan tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Lalu untuk material bangunannya sendiri yaitu dinding pada ruangan ini menggunakan konstruksi pas batu bata dengan plester dan finishing cat warna ivory white. Plafon ruangan tersebut merupakan plafon expose yang menggunakan finishing cat warna putih. Lantai di ruangan ini menggunakan keramik ukuran 30 x 30 cm berwarna jingga kecoklatan. Pada bagian dak kabinet menggunakan pas batu bata dengan keramik 30 x 30 cm berwarna jingga kecoklatan juga. Lalu untuk sirkulasi udara dan cahaya, ruangan ini memiliki sirkulasi udara yang kurang baik karena hanya ada 2 bukaan, yaitu pintu single door dan ventilasi yang mengarah ke halaman belakang rumah. Lalu untuk pencahayaan alami yang masuk ke ruangan ini hanya berasal dari ventilasi dan pintu yang mengarah ke halaman belakang. Sedangkan pencahayaan buatan yang terdapat dalam ruangan ini berasal dari satu lampu, yaitu lampu LED 30 watt. Lalu untuk analisa akustikal ruangan, rumah ini terletak dalam kompleks perumahan yang jauh dari jalan raya yang besar, dan ruangan ini terletak di bagian belakang rumah, sehingga suara bising kendaraan tidak terlalu masuk dalam ruangan ini. Jarak ke rumah lain juga diselingi dengan taman kecil, dan dindingnya juga menggunakan pas batu bata, sehingga asumsi kami dinding tersebut sudah cukup tebal untuk mencegah suara bising dari luar masuk ke dalam ruangan. Untuk pengaruh akustikal dari ruangan lain dalam satu bangunan,
ruangan ini secara akustikal cukup baik karena dinding yang digunakan cukup tebal. Namun, jika ruangan ini terjadi aktivitas seperti memasak, suara aktivitas tersebut masih dapat terdengar dari ruangan lain. Lalu untuk persepsi penghuni, yang pertama adalah pergerakan manusia. Pergerakannya belum nyaman karena tidak ada pembagian area basah dan area kering, serta tidak ada kurangnya stop kontak yang memadai, dan lantai juga terlalu licin pemilihan keramiknya. Lalu untuk thermal, suhu kurang bagus dan ideal karena bukaannya kurang, hanya berasal dari pintu dan lubang di atas pintu dan tidak ada jendela, serta tidak dilengkapi dengan exhaust. Lalu untuk visualnya juga kurang baik karena barang kurang tersusun rapi dan berantakan, kurangnya rak penyimpanan, kabinet, dan sebagainya. Lalu untuk akustikal, suara dari jalan dan luar rumah tidak terlalu mengganggu karena letak dapur yang cukup jauh dari jalan, yaitu terletak di bagian belakang rumah. Lalu berikutnya adalah saran perbaikan ruangan. Saran dari kelompok kami, sebaiknya ruangan ini diberi cooker hood sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik, karena asap dari aktivitas memasak dapat dihisap oleh cooker hood dan menghilangkan udara pengap pada ruangan. Selain itu, meja seharusnya diganti peletakannya ke dekat kabinet sehingga tidak menghalangi lemari penyimpanan. Kulkas seharusnya juga dipindah ke dekat kabinet karena sesuai dengan segitiga kerja, jarak kulkas dengan tempat memasak tidak lebih dari 2,5 meter. Lalu lemari dan rak juga harus diganti dan dipindahkan karena letaknya menghalangi alur manusia dan jauh dari jangkauan segitiga kerja. Lalu pada bagian dinding ditambahkan kabinet dinding sehingga dapat menggantikan fungsi penyimpanan yang menghalangi alur manusia dan dapat menambah kapasitas penyimpanan di dapur. Kompor juga seharusnya diganti yang lebih modern dengan menggunakan kompor 4 tungku dengan oven sehingga penghuni dapat lebih leluasa dalam memasak. Berikut kami sertakan visual saran perbaikan dari ruangan kami. Baiklah, saya Dwi Cahyani akan melanjutkan presentasi, yaitu mendapat bagian ruang tidur. Pengertian dari ruang tidur adalah tempat paling privat di dalam rumah. Disinilah pemilik rumah melepas kepenatan fisik, pikiran, dan emosi. Itulah sebabnya ruang tidur adalah tempat yang paling sering didesain secara khusus. Prinsip utama sebuah ruang tidur haruslah nyaman dan memberikan ketenangan. Selain itu, ruang tidur juga harus memenuhi 2 fungsi utama lainnya. Yang pertama yaitu sebagai fungsi fisik, dan yang kedua yaitu sebagai fungsi psikologis. Sebagai fungsi fisik ini, ruang tidur itu harus dapat menjadi tempat untuk mengakomodasi segala macam barang dan kegiatan penghuni rumah yang sifatnya sangat privat. Sedangkan sebagai fungsi psikologis itu, ruang tidur benar-benar diharapkan menjadi tempat yang memberi kenyamanan optimal ketika penghuni dari ruang tersebut benar-benar membutuhkan istirahat. Ini adalah potret kondisi ruangan saat ini. Kemudian dana existing-nya, layout, potongan. Selanjutnya itu antropometri statis. Antropometri ini diartikan penghitungan dimensi dalam posisi diam atau statis. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu umur, jenis kelamin, suku bangsa, dan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada antropometri dinamis. Nah, antropometri dinamis ini adalah pengukuran yang berhubungan dengan keadaan maupun ciri fisik seseorang dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiatannya. Terdapat 3 bentuk pengukuran dinamis, yaitu pertama, pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti bagaimana keadaan mengenai cara kerja dari suatu aktivitas dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat bekerja, biasanya berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan. Misal bagi pegawai pabrik tentunya jangkauan karyawan ke alat mesin akan sangat berpengaruh, seperti itu. Itu yang ketiga, pengukuran variabilitas kerja. Ini didasarkan pada aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mekanisme kerja seseorang. Ini adalah ini adalah tabel dari ruang yang dianalisis, yaitu ukurannya dengan luas ukuran kamar tidur yaitu 3,5 meter kali 3,37 meter, tempat tidur dengan ukuran 160 kali 200 cm sudah ergonomis, lemari
dengan ukuran 57,5 kali 168 dengan tinggi 183 cm sudah ergonomis. Ukuran jendela 136 kali 120 cm sudah ergonomis. Ukuran pintu 90 kali 200 cm sudah ergonomis. Kemudian meja dengan ukuran 160 kali 100 kali 75 cm sudah ergonomis. Kemudian dengan ukuran kursi, alas duduknya 40 kali 42 cm, tinggi alas duduk dari lantai 43 cm, tinggi sandaran dari lantai 84 cm, ukuran sandarannya 35 kali 26 cm sudah ergonomis. Jarak tempat tidur ke lemari yaitu 90 cm sudah ergonomis. Jarak tempat tidur ke meja 85 cm sudah ergonomis. Kemudian terdapat 5 jumlah lubang angin, yaitu 3 di jendela dan 2 di pintu. Kemudian lanjut analisis antropometri statis pada usia 16 sampai 47 tahun. Yang pertama, tempat tidur. Ukuran tempat tidur ditentukan berdasarkan data antropometri lebar bahu. Persentil yang digunakan untuk lebar furniture ini adalah persentil 50. Tempat tidur dengan ukuran 160 kali 200 sudah ergonomis. Hal ini dikarenakan lebar bahu pria persentil 50 itu adalah 424 mm atau 42,4 cm. Nah, penggunaan tempat tidur dapat digunakan oleh 2 orang dengan ukuran persentil 50. Jadi 50 dikali 2, 50 dengan tadi adalah nilainya 42,4 cm dikali 2 menjadi 84,8 cm. Dengan ukuran tempat tidur tadi yang 160 cm itu adalah sudah tempat tidur yang bisa digunakan secara longgar oleh 2 orang. Kemudian lanjut dengan lemari. Lemari dengan ukuran 168 kali 183 sudah ergonomis karena cukup untuk meletakkan barang-barang dan tidak mempersulit pengguna ketika akan mengambil barang di lemari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Aurelia Ayu Prastita akan menyambung presentasi dari Dwi Cahyani mengenai analisa antropometri statis untuk usia 16 sampai 47 tahun. Selanjutnya yaitu ada kursi. Ketinggian kursi ditentukan berdasarkan data antropometri tinggi lipat lutut. Persentil yang digunakan adalah persentil 50. Tinggi lipat lutut pria persentil 50 adalah 403 mm. Tinggi tempat duduk dari lantai adalah 43 cm. Jadi ukurannya sudah ergonomis karena jarak angka tidak terlalu besar. Kemudian lebar tempat duduk, yaitu jarak dari lutut ke pantat. Ukuran tempat duduk 42 cm kurang ergonomis. Dimensi panjang tempat duduk ditentukan di dimensi jarak dari lipat lutut ke pantat. Data antropometri yang digunakan adalah persentil 95 supaya bisa mengakomodasi semua orang untuk duduk di kursi tersebut. Jarak dari lipat lutut ke pantat pria persentil 95 yaitu 495 mm. Selanjutnya adalah analisa antropometri dinamis untuk usia 16 sampai 47 tahun. Yang pertama, jarak kasur ke lemari adalah 90 cm, yaitu sudah ergonomis karena dapat dilewati 2 orang tanpa harus memiringkan badan. Jarak tersebut juga membuat penghuni tidak kesusahan untuk membuka pintu lemari dan melakukan aktivitas lainnya pada jarak tersebut. Yang kedua yaitu ukuran kasur 160 x 200 cm. Untuk 1 orang sudah ergonomis karena penghuni dapat lebih leluasa mengubah posisi tidur saat di kasur sehingga meminimalisir adanya cedera pada saat tidur. Yang ketiga yaitu jarak tempat tidur ke meja 85 cm dipotong kurang lebih 45 cm untuk kursi. Cukup ergonomis karena penghuni masih bisa mengubah posisi kursinya untuk lebih dekat ke meja atau lebih jauh dari meja tanpa terhalangi kasur. Berikutnya adalah analisa thermal balance dan visual comfort. Desain kamar tidur yaitu cukup minimalis dengan peletakan jarak furnitur yang cukup sesuai dan ergonomi. Furnitur yang terdapat pada kamar tidur yaitu meja kerja, kursi, spring bed, rak buku, lemari baju, cermin, dan juga ornamen dinding lainnya.
Kegiatan yang dilakukan di dalam kamar tidur antara lain adalah kuliah, mengerjakan tugas, istirahat atau tidur, melakukan hobi, seperti membaca, bermain alat musik, dan lain sebagainya. Pakaian yang digunakan ketika beraktivitas di kamar yaitu kaos dan celana berbahan katun, sehingga meminimalisir kegerahan. Sirkulasi cahaya alami didapatkan dari jendela dan ventilasi, sedangkan pencahayaan lainnya didapat dari lampu kamar dan lampu baca atau lampu tidur. Pencahayaan cukup terang sehingga tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari, kecuali saat hari sedang mendung atau hujan. Sirkulasi udara alami didapatkan dari jendela, ventilasi, dan pintu kamar. Sirkulasi udara lainnya didapatkan dari AC. Jendela pada kamar ini cukup besar, sehingga sirkulasi udara lancar dan tidak pengap, sehingga tidak perlu untuk menyalakan AC untuk menyejukkan ruangan, kecuali pada situasi tertentu atau pada malam hari. Dari segi kelembapan, cenderung normal. Material kamar tidur yaitu dinding berbahan batu bata, sehingga tidak membuat ruangan panas. Selanjutnya adalah analisa akustikal ruangan. Rumah terletak di dalam kompleks perumahan yang jauh dari jalan raya, sehingga suara bising kendaraan tidak masuk ke dalam ruangan ini. Jarak ke rumah lain juga diselingi dengan taman kecil. Dindingnya juga menggunakan batu bata sehingga asumsi kami, dinding tersebut sudah cukup tebal untuk mencegah suara bising dari luar masuk ke dalam ruangan. Untuk pengaruh akustikal dari ruangan lain di dalam satu bangunan, ruangan ini secara akustikal sudah baik karena memang dindingnya sudah tebal. Namun jika kita lihat fungsi ruangan ini sebagai area tidur sekaligus area kerja, maka akustikal terasa cukup buruk karena suara dari jalanan kompleks di depan rumah masih bisa masuk dengan jelas ke dalam ruangan. Kemudian adalah persepsi penghuni. Yang pertama yaitu pergerakan manusia. Pergerakan kurang nyaman karena ukuran meja yang terlalu besar, sehingga mengurangi ruang gerak, dan stop kontak yang kurang sehingga membutuhkan roll tambahan yang juga sedikit mengurangi keleluasaan dalam bergerak karena adanya kabel. Yang kedua yaitu thermal. Suhu sudah cukup baik karena angin masuk dengan baik melalui jendela dan lubang angin, serta menghadap langsung ke bagian luar. Namun pada kondisi cuaca tertentu, kelembapannya rendah sehingga sering terasa kering dan panas. Yang ketiga yaitu visual. Secara visual masih banyak yang perlu diperbaiki terkait masalah estetika khususnya. Karena kurangnya tempat penyimpanan tertutup, sehingga barang yang terekspos menimbulkan kesan kurang rapi. Pemilihan plafon dengan triplek dipotong juga terasa kurang rapih dan kurang terkesan modern. Yang terakhir yaitu adalah akustikal. Secara akustikal dirasa cukup buruk karena letak pada bagian depan rumah yang berhadapan langsung dengan jalan raya, sehingga suara motor khususnya dengan knalpot yang tidak standar dirasa cukup mengganggu suaranya. Kemudian, saran perbaikan ruangan. Saran dari kelompok kami, sebaiknya ruangan ini perlu diganti kursi dan mejanya. Karena walaupun mejanya sudah ergonomis, namun untuk pengguna ini merupakan mahasiswa desain interior, meja tersebut kurang bisa menampung laptop dan tugas-tugas gambar kerja dari penghuni ruangan. Stop kontak di ruangan ini juga kurang sehingga perlu ditambahkan stop kontak agar dapat meminimalisir penggunaan soket tambahan yang kabelnya dapat mengurangi keleluasaan gerak penghuni. Untuk saran perbaikan akustikal, sebaiknya lantai pada ruangan diberi karpet serta pada pintu dan jendela diberi karet agar dapat meredam suara dari luar. Berikut kami sertakan visual saran perbaikan dari ruang kami. Terima kasih, kami dari kelompok 2 ergonomi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.